Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Saya Sheryl Gracella dari Program Studi Teknik Industri dan dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu topik dari mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu marketing business to business atau yang biasa juga kita kenal dengan sebutan B2B. Nah, yang pertama, kita akan masuk terlebih dahulu, apa itu B2B? B2B merupakan bentuk bisnis yang target pasarnya adalah bisnis lainnya. Jadi seperti namanya, business to business, sistem marketing atau pemasaran ini dilakukan atau melibatkan pihak perusahaan dengan pihak perusahaan lainnya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan melihat salah satu contohnya di program yang dilakukan oleh blibli.com. Nah, kita mengetahui Blibli.com merupakan salah satu platform e-commerce yang ada di Indonesia dan sekarang ini mereka telah mengadakan atau meluncurkan program baru yaitu B2B Blibli atau yang diberi nama Blibli for Business. Yang mana di dalam program ini mereka menyediakan berbagai produk untuk mitra Blibli yang mana mereka akan menyediakan barang berupa produk ataupun jasa bagi para mitra yang berasal dari para merchant terpercaya atau vendor-vendor yang juga telah bekerja sama dengan Blibli. Nah, di dalam marketing B2B ini dikenal terdapat juga dua istilah ini yaitu buyer dan users. Apa yang membedakan antara buyer dan users? Buyer di sini akan mencakup atau berisi orang-orang dari buying center perusahaan pembeli atau yang di dalam konteks Blibli disebut sebagai mitra yang akan melakukan transaksi, sedangkan untuk users merupakan pihak dari mitra perusahaan pembeli yang akan menggunakan barang atau jasa tersebut yang telah mereka beli. Nah, sekarang akan masuk ke bagian the model of business buyer behavior atau faktor-faktor apa yang mempengaruhi behavior customer, yang mana dalam hal ini customer-nya adalah berupa perusahaan dalam melakukan pembelian produk ataupun jasa. Nah, di sini dipengaruhi oleh 4 kategori. Yang pertama adalah environmental, di dalam cakupan yang paling besar, yang mana di sini mencakup keadaan ekonomi dari suatu negara ataupun bisnis secara keseluruhan, kemudian kondisi pasokan atau supply-nya, teknologi, politik atau regulasi, kompetisi, dan juga kultur atau budaya yang berlaku di daerah atau wilayah tersebut. Nah, yang mana untuk akhirnya faktor environmental ini mempengaruhi keputusan pembelian, ini juga tidak bisa terlepas dari objektif atau karakteristik organisasi atau perusahaan tersebut, yang mana ini masuk ke dalam cakupan organizational yang juga harus selaras atau membahas mengenai objektif atau tujuan perusahaan, strategi yang diterapkan perusahaan, struktur perusahaan dalam pengambilan keputusan, kemudian sistem dalam melakukan pembelian, dan juga prosedur-prosedur yang berlaku. Nah, di dalam suatu perusahaan atau organisasi yang akan membeli barang atau jasa dari bisnis lainnya, tentu membutuhkan kelompok yang lebih spesifik atau lebih kecil dalam pengambilan keputusannya. Nah, di sini dikelompokkan ke dalam kategori interpersonal dan juga individual. Nah, di dalam kategori interpersonal ini tentunya merupakan bagian atau komponen yang lebih kecil dari keseluruhan perusahaan atau organisasi, yang mana di dalamnya dapat terdiri atas influence atau orang-orang yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian, kemudian expertise atau para profesional di bidangnya yang dapat menjadi penasihat dalam dilakukannya transaksi jual beli atau pembelian khususnya, kemudian authority atau pihak-pihak mana yang dapat atau memiliki otoritas untuk dapat melakukan pembelian, dan juga dynamics. Nah, di dalam bagian interpersonal ini tentunya terdiri atas individu-individu yang dapat dikategorikan atau diklasifikasikan berdasarkan usia ataupun edukasi mereka, posisi kerja mereka, motif, personality, preferensi dalam memilih suatu produk atau jasa, dan juga bagaimana gaya beli dari orang-orang di dalam buying center yang mana tadi sebelumnya juga telah disinggung. Nah, di mana
Karakteristik dari individual ini harus dapat merepresentasikan atau menjawab kebutuhan atau permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan sehingga akhirnya memutuskan untuk melakukan pembelian atau transaksi. Nah, kita akan masuk ke dua faktor yang pertama, yaitu environmental dan juga organizational. Kita dapat melihat pada contoh kasus yang kita ambil di program Blibli for Business. Di website official mereka dituliskan bahwa mitra yang sudah bergabung di dalam program mereka diantaranya adalah Jarum, Nestle, Wyeth, Oppo, dan juga ACC. Nah, yang mana di sini berarti mereka berperan sebagai perusahaan pembeli atau mitra, yang mana dalam membeli atau mempertimbangkan transaksi yang akan mereka lakukan bersama dengan Blibli, mereka tentunya harus menyesuaikan dengan keadaan lingkungan saat ini. Salah satunya faktor yang terpenting adalah dari segi ekonominya. Nah, sebagai perusahaan pembeli, tidak sedikit dari perusahaan saat ini yang akhirnya menerapkan strategi tertentu, misalnya ketika kondisi pasar dari barang, produk atau jasa yang mereka butuhkan sedang turun, maka mereka akan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih banyak dalam rangka melakukan pengestokan atau penyimpanan di dalam inventory mereka untuk digunakan di waktu-waktu ke depan. Nah, yang mana untuk pembelian ini tentunya kembali lagi harus sesuai dengan visi misi organisasi mereka. Karena setiap perusahaan pembeli pastinya memiliki tujuan, strategi, struktur, sistem, serta juga prosedur yang beda-beda di dalam penerapan transaksi pembelian mereka ke bisnis atau perusahaan lainnya. Atau dalam hal ini kita bahas adalah perusahaan e-commerce Blibli. Nah, masuk ke dua kategori lainnya, yaitu interpersonal dan individual, yang mana keduanya ini di dalamnya terdapat buying center. Buying center merupakan pihak atau skup yang lebih kecil dalam sebuah perusahaan yang terdiri atas users, yang tadi juga telah dibahas sebelumnya, influencers, buyers, deciders, dan juga gatekeepers. Nah, untuk deciders di sini adalah orang-orang yang memang secara spesifik memiliki tanggung jawab atau otoritas untuk dapat menentukan apakah suatu produk atau jasa ini layak untuk dibeli bagi perusahaan mereka. Nah, sedangkan untuk gatekeepers adalah mereka yang memastikan bahwa kerahasiaan informasi dalam pengambilan suatu keputusan tetap menjadi sebuah rahasia atau tidak tersebar. Nah, orang-orang di dalam buying center ini kembali lagi harus dapat merepresentasikan keinginan atau kebutuhan dari end users, atau dalam kasus kali ini pengguna juga dapat berarti pihak internal dari perusahaan sendiri, atau bagaimana mereka dapat memberi jawaban atas permasalahan atau kebutuhan yang sedang dihadapi oleh perusahaan pembeli. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana dari sisi Blibli sebagai perusahaan yang menjual atau yang memberikan tawaran bagi para mitra dalam bentuk produk, dalam bentuk fisik ataupun service. Nah, di sini mereka mengatakan memberikan beragam keuntungan serta juga manfaat jika bergabung di dalam program B2B Blibli sebagai mitra ya. Nah, yang pertama adalah mereka memberikan harga yang kompetitif, kemudian pembayaran yang mudah dan fleksibel, pengiriman ke seluruh Indonesia, layanan purna jual, kemudian mereka juga menjamin produk-produk yang mereka jual adalah produk yang original dan bergaransi resmi, dan tidak memberlakukan minimum pemesanan. Jadi walaupun bentuk marketing ini adalah B2B atau antar perusahaan, tapi Blibli juga memperbolehkan jika perusahaan atau mitra mereka ingin membeli walaupun hanya satu pieces saja. Nah, sedangkan dari sisi jenis-jenis produk yang mereka jual ataupun layanan, di sini terdapat 12 kategori produk utama yang program Blibli for Business sediakan, yaitu dari bidang agrikultura, alat musik, elektronik, kemudian di sini ada juga media dan laboratorium, mesin industri, dan juga masih banyak kategori lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas buying process atau proses pembelian yang dimulai dari problem recognition, di mana seseorang di dalam organisasi
pembeli akan menemui adanya kebutuhan atau permasalahan pada perusahaan sehingga membutuhkan adanya transaksi atau pembelian barang atau jasa. Nah, masuk ke tahapan berikutnya yaitu General Need Descriptions, di mana buyers di dalam buying center akan mendeskripsikan kebutuhan atau karakteristik dan juga jumlah dari produk atau service yang dibutuhkan oleh perusahaan, yang mana akan dilanjutkan dengan uh, product specification, di mana buyers juga akan memutuskan dan menentukan spesifikasi seperti apa yang dibutuhkan ada pada produk atau jasa yang dibutuhkan. Nah, sehingga dari sini akan masuk ke tahapan supplier research, di mana mereka akan mencari vendor-vendor terbaik yang dapat menjual atau menawarkan produk atau jasa yang sedang mereka cari. Nah, di dalam hal inilah Blibli for Business berperan, di mana mereka sebagai platform e-commerce telah menyediakan berbagai pilihan vendor terpercaya bagi para perusahaan mitra atau perusahaan pembeli yang membutuhkan barang atau jasa tertentu. Nah, setelah mencari vendor-vendor terbaik, maka selanjutnya masuk ke tahap proposal solicitation, di mana di sini buyers akan mengundang para vendor yang memiliki kualifikasi atau qualified vendor untuk menyerahkan proposal ke perusahaan. Nah, dari beberapa proposal yang telah diserahkan, maka akan masuk ke tahapan supplier selection, di mana buyers akan tentunya mereview setiap proposal yang telah masuk ke perusahaan dalam rangka memilih atau mengkerucutkan pilihan mereka mengenai vendor mana yang akan mereka pilih. Dan di sini juga akan akhirnya ditentukan vendor atau supplier yang dapat menjawab kembali lagi kebutuhan atau permasalahan perusahaan pembeli. Nah, tahapan selanjutnya akan masuk ke order routine specification, di mana akan diberikan spesifikasi pemesanan oleh buyers yang dapat berupa berapa banyak jumlah produk atau service yang akan dibeli, kemudian bagaimana sistem pendeliveriannya atau dalam durasi yang berapa lama, pembayarannya, dan juga hal-hal lainnya yang mendetail. Nah, setelah tahapan ini, maka berarti perusahaan akan memperoleh barang ataupun jasa dari vendor yang telah mereka pilih, dan selanjutnya akan masuk ke tahapan yang terakhir yaitu performance review, di mana di sini buyers atau orang-orang dari buying center akan mengevaluasi bagaimana kualitas dari performance yang dapat berupa kualitas barang ataupun service yang diberikan oleh vendor yang telah mereka kerjasama sebelumnya. Nah, dari sini juga akan dilakukan pengambilan keputusan apakah akan tetap dilanjutkan atau diberhentikan hubungan atau kontrak dengan vendor ini. Nah, berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam menyusun materi presentasi kali ini, berasal dari buku dan juga beberapa sumber artikel di internet. Dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika selama penyampaian materi kali ini masih ada informasi atau kata-kata yang kurang berkenan. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.